everyone. Welcome to our sixth podcast, ACS Group Podcast with this homegirl again. So, for today's podcast, ladies and gentlemen, we will talk about Aruba and their products that has been supporting ACS Group for quite a while. Okay, the fact that we are Aruba's platinum partner. I have invited my guest today that is obviously an expert about this subject, and it is Mr. Steven Wijaya as a territory manager from Aruba, Indonesia. Okay, and we will focus on the hospitality industry for today. So without further ado, let's welcome Mr. Steven. Hi. Hai semua. Good Ah, morning. halo Clara, apa Okay, kabar? so baik. Gimana di sana? Okay, O- everything Oke, oke. healthy? Everything Ya, good? ya. Okay. Kita kenalan dulu lah ya. Kita come to the introduction first. Tadi kan udah aku sebut nama and title. So basically you can explain what you have been doing, how long have you worked, dan your timeline basically. Gimana nih? Apa yang harus kita tahu soal Mr. Steven ini? Oke, ya, ya. Saya udah di Aruba nih, bisa dibilang baru 3 bulan, gitu ya. Jadi saya handle untuk hospitality dan healthcare actually, dan di Aruba sendiri sebenarnya banyak vertikal lainnya gitu. Tapi saya dipercayakan untuk handle vertikal ini, di mana hospitality itu ya sekarang memang mungkin lagi down, tapi nanti mungkin di tahun depan tuh kita bisa naik terus gitu. Nah, mungkin dari saya perkenalannya segitu aja sih. Okay. Before kita masuk in depth ya about the industry and about the products and what you do lebih jauh lagi, kita coba, aku ada pertanyaan yang in general dulu. Ini pertanyaannya cuma satu kalimat doang, simple, tapi the explanation maybe you can elaborate more. Yeah, the question is as simple as why Aruba? Why do we or they have to choose Aruba? Di luar sana banyak brand lain. Kenapa Aruba? Mungkin dari corporate culture, atau dari benefits, atau dari what aspect that you're proud about the most, yang they need this, they have to come to Aruba to buy the product. Why? Oke, kalau kita berbicara culture ya, ya kita nggak bilang kayak misalnya di culture, kalau kita ngomongin internal Aruba ya, sebagai karyawan Aruba, internal misalnya culture di tempat lain mungkin ada siapin makanan dan sebagainya. Itu it's not just culture, but in Aruba kita tuh dikasih mungkin kebebasan, kemudian togetherness, di mana di Aruba sendiri kalau misalnya pas zaman kemarin COVID-nya masih tinggi tuh, kita ada yang namanya Friday Wellness, di mana karyawan tuh boleh melakukan hobinya mereka gitu. Jadi untuk rilis stres gitu. Nah, seperti itu culture yang membuat mungkin karyawan-karyawan di HP Aruba tuh comfort gitu di dalam company-nya. Terus kemudian kalau kita ngomongin why Aruba for customer, Yes. benefitnya kita tuh punya tagline, Clara. Tagline-nya itu adalah customer first, customer last. Gitu. Jadi we don't develop technology for technology sake, gitu. But we develop technology dimulai dari customer itu sendiri, kebutuhannya apa, problemnya apa, isunya apa, dan kemudian untuk customer kita lagi at the end of the day, gitu loh. Jadi nilai itu yang mungkin teman-teman customer di luar sana harus acknowledge juga, bahwa kita tuh selalu develop itu, dan kita punya tagline customer first, customer last, gitu. Jadi kayak ada if teman-teman yang lain tahu, kita juga kayak services itu kita membuat lifetime warranty gitu, atau sekarang mungkin limited lifetime warranty, di mana ya customer nggak perlu pusing lagi gitu masalah warranty yang di mana di brand lainnya itu harus renew per year gitu. Yes. Nah, itu kan salah satu mungkin
isu dari customer ya yang kita dengarkan, dan akhirnya daripada lu pusing renew warranty, berarti kan ada yang namanya OPEX ya yang harus dikeluarkan, dianggarkan. Nah, kita tuh nggak perlu di HP Aruba itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Clara. It's a good corporate culture. Kenapa aku tanya itu? Karena kan how a company treat their people affect how you work and handle other customer, ya nggak sih? Okay, if you're happy in the company, you're gonna be happy handling clients as also. It's good. Okay, regarding the corporate, regarding Aruba, what products? We come to the products now. Okay, what products or solutions from Aruba yang you sold the most in the hospitality industry gitu? Karena kan kita tahu Aruba ada banyak products ya, but then you focus on hospitality, healthcare, and everything in between. Tapi kita lebih ke, karena kan sekarang yang lebih, kalau healthcare kan kita tahu sekarang COVID ya nggak sih, yang kayak it's going upstairs. Tapi kalau hospitality itu gimana? Jadi pertanyaan pertamanya adalah what do you sell the most in the hospitality? And the second question is, menurut Pak Steven nih, gimana sih di COVID era ini ya? How is the hospitality industry? Okay, actually since I'm new in Aruba actually and in the hospitality industry, jadi saya melihatnya mungkin dari sisi user aja gitu loh. Dari sisi user kita lihat kan bahwa hospitality itu down to the bottom lah, to the bottom, yes. Ya, dan ya ketika saya ngobrol dengan user dengan IT manager dan beberapa stakeholder di hotel-hotel, ya beliau-beliau ini berbicara banyak tren-tren yang terjadi lah ketika down itu. Salah satunya ya kayak apa namanya, kayak nggak cuti, nggak dibayar gitu loh. Unpaid leave basically. Unpaid leave, betul. Jadi banyak beberapa yang dibegitukan, terus mungkin gaji diturunin, dan itu membuat vertical hospitality ya mati gitu. Jadi until I on board in Aruba, hospitality still down lah. Tapi setelah COVID kasusnya menurun, COVID case ya going down ya, kita melihat bahwa adanya kepercayaan possibility diri lah. Confidence di hospitality industry ini di tahun depan. Jadi beberapa saya ketemu dengan user itu mulai, Pak, gimana kita buat lebih smart gitu. Ada beberapa yang sekarang kan zamannya IoT dan segala macam ya. Nah, mereka itu mau hotel-hotel atau in most cases sih hotel sih. Tapi ada beberapa kasus juga saya kayak ada theme park yang dia tuh mau gimana sih kita Aruba bisa bantu supaya bisa membuat revenue itu ekspektasinya naik lagi. Iya, jangan sampai gitu-gitu aja, dan gimana kita berkompetisi ketika udah booming lagi gitu. Karena kan ya kayak mungkin Farah sendiri kan udah lama ya diem terus di rumah, atau mungkin sekarang mulai baru masuk kantor gitu, dan aku nggak pernah diem di rumah sih. Oh gitu. Cuman I get what you mean. Orang sekarang tuh udah pada, karena COVID kan udah 2 tahun ini sebagai pandemi ya. Jadi tahun depan mungkin bisa jadi endemi. Menurut Pak Steven sendiri gimana? Tahun 2022 akan seperti apa nih? Maksudnya tahun 2022 mungkin hospitality mulai going up mulai naik lagi nggak sih? Gara-gara COVID juga udah di Indonesia kan COVID membaik banget ya. Udah mulai sembuh ya kan. Jadi beberapa practitioner itu bilang ya itu percaya bahwa ini nih nanti naik lagi gitu. Naik lagi. Jadi sekarang kalau misalnya ini kasarnya ya, sekarang kalau misalnya tahun 2022 kan, which means in like 2.5 months, itu udah ada planning atau apa gitu untuk di tahun 2022 yang COVID udah menjadi endemi? Ya, sebenarnya kalau dari sisi saya, dari sisi Aruba ya kita sudah mulai ngobrol-ngobrol lah sama beberapa
stakeholder di hospitality lah ya. Kalau misalnya tadi kan mungkin Clara sebut produk ya, saya juga lupa. Produk ya mostly kita di hospitality itu kita jualannya wifi, terus kemudian switch gitu. Ya mostly sih WLAN, wireless LAN sama LAN lah ya, LAN produk, karena Aruba Network kan memang fokus di situ gitu. Dan especially kalau saya boleh bilang di brand-brand lainnya itu nggak ada yang benar-benar fokus di hospitality gitu. Jadi kalau saya boleh bilang Aruba itu memang dari awal fokusnya di hospitality. Karena to be honest, saya juga kaget ketika saya masuk, ternyata saya punya kayak business unit sendiri lagi gitu yang handle hospitality. Jadi saya harus ada report ke regional yang handle hospitality juga, instead of saya report ke country manager gitu. Jadi memang kalau ngomongin brand dan hospitality, Aruba sih kalau saya bilang itu sangat kuat. In the hospitality industry itself. Kalau misalnya tadi disebut ada end user, kita udah pasti kan udah ngobrol sama beberapa accounts for the planning for next year and stuff. Which companies in the industry? If you, gini, yang boleh disebut, yang nggak boleh disebut nggak apa-apa. Tapi if I want to know what are the top 5 in the industry, in the hospitality industry, top 5 companies. Sebenarnya sih saya nggak mau ini banyak juga ya. Cuma ya mungkin kan kita juga sudah kemarin join di HITA ya, perhimpunan HITA untuk hospitality. Nah, ya beberapa mungkin saya sudah ngobrol dengan karena kan di dalam HITA itu kan banyak kayak teman-teman IT manager dari hotel-hotel dan sebagainya ya. Saya sih nggak mau sebut itu, cuma ya paling saya bisa bilang di community tersebut sudah banyak lah. Kalau yang besar-besar, ya mungkin saya ngobrol dengan beberapa corporate IT manager yang saya mau coba engage seperti dengan misalnya dengan grup Accor, terus grup Hyatt, and then misalnya terus kemarin terus sama ISG gitu. Ya kalau misalnya big companies aja mau Aruba, kenapa small brand nggak mau ya kan? Soalnya. Logically speaking. Kita come to the companies itself. The companies that you have been talking to or like you want to engage later. Which people in the company that have the thought to use your products? Like kan di dalam satu company itu ada banyak division ya nggak sih? Ada engineer, ada sales, ada professional service, ada marketing, end user. Who is the person yang have the thought untuk kita butuh wifi ini deh, atau kita butuh wireless ini atau apa gitu? Siapa yang come to you? Ya karena kita di industri IT ya, yang pasti sih IT inilah divisi IT division ya. Dan kalau di hospitality ya, karena gini, kalau di hospitality itu ada beberapa stakeholder ya, apalagi kalau misalnya new build hotel, itu jadi saya bukan cuma harus coba deketin dari sisi IT, karena hotel baru dibangun itu belum ada IT-nya. Belum betul. Jadi yang harus saya deketin, yang saya coba deketin adalah misalnya kontraktornya, Mencon atau mungkin MA, and then the IT consultant for contractor of that building gitu loh. Dan at the end, the stakeholder, the most important decision maker is the owner ya. Yeah, of course. Ya itu sih yang kita coba bangun relasi ya. Karena kan ada beberapa brand yang kalau misalnya engagement itu kan langsung ke engineer-nya atau langsung ke IT-nya atau mungkin langsung ke end user, tapi ini beda ya. Justru Pak Steven ke kontraktornya dulu baru. Karena kalau misalnya build up belum ada division, belum ada a lot of division in the company. This is new for me. Actually the answer. Nah, actually kalau new build ya, tapi kalau misalnya udah existing ya pasti ada IT division-nya. Regarding the engagement, right? Kita lihat dari customer perspective. From the sales point of view,
what do they get if they buy Aruba? The benefits, the real benefits yang functional. Lebih ke the benefits of the product sih. Gitu. Apa? What do they get? Yang mereka dapatkan adalah karena mungkin saya sedikit cerita tentang produknya. Aruba tuh punya Aruba ESP ya, Ad Service Platform, yang bisa adapt sama scale sesuai dengan kemauan user lah. Jadi dari sisi scalability, usernya juga dapat. Kemudian dari sisi security, kita juga bisa kasih solusi namanya PEF, yaitu Policy Enforcement Firewall. Jadi itu kita bisa manage user policy, di mana PEF ini bisa saya bilang sih kayaknya baru Aruba nih yang punya. Gitu. Nah itu satu poin. Ya, dan dari sisi kita juga punya namanya ada solusi ClearPass, itu sebenarnya open standard ya. Open standard dalam artian ya kayak misalnya merek lain misalnya udah pakai itu ya harus brand itu gitu yang lainnya. Nah, tapi kalau kita karena open standard, brand lain juga bisa kita masukin gitu di dalam itu. Dan for your information, beberapa tahun yang lalu kan kita juga akuisisi yang namanya SilverPeak untuk solusi SD-WAN gitu. Jadi itu yang bisa kita masukkan juga di dalam solusi hospitality lah. Dan itu membuat benefitnya semakin tambah banyak lagi gitu, karena dengan SD-WAN kan kita bisa manage bandwidth dan sebagainya supaya koneksi WAN misalnya antar cluster, hotel dan sebagainya itu lebih oke lagi gitu. Oke. So tadi kita udah ngebahas soal products, kita udah bahas soal engagement, which people, kita udah bahas benefit. Nah, sekarang this is actually the last question. It's not precisely question sih sebenarnya, cuman from market and sales point of view, right? Karena Pak Steven kan juga kalau misalnya ketemu klien kan pasti menjual lah ya. I want you to sell it on the spot here with your own tagline about Aruba and the products that you sell. For the customer yang bakal nonton ini, Pak Steven akan menjual produknya di sini dengan tagline-nya sendiri. Oke, go. Oke. Saya bisa bilang bahwa Aruba itu selalu mengedepankan customer lah. Seperti tagline yang sudah saya bilang sebelumnya, customer first, customer last. Jadi jangan takut untuk mencoba Aruba, jangan takut untuk misalnya tanya tentang produknya, tanya harganya, tanya misalnya mau POC, itu jangan takut. Jadi jangan bilang Aruba mahal, Aruba nggak bisa ini itu. Kita bisa ngobrol dulu lah, karena kita punya expertise yang memang sudah biasa di dalam hospitality. Gitu. Kita punya satu business unit untuk khusus hospitality. Gitu. Jadi untuk hospitality industry, saya sangat percaya and I believe bahwa Aruba is the best lah. Oke, jadi bisa ngopi dulu lah ya. Maksudnya jangan takut dulu. Kita ngopi dulu, kita tanya harganya dulu, kita nego-nego dikit ya, tipis-tipis. Oke. Alright, so we are already at the end of the podcast. If you guys have the thought to buy this product, okay, especially in hospitality industry, yang which means tahun depan bakal expand, okay, karena COVID udah akan jadi endemi, kita aminin. Okay, so if you guys need this product, right, do not hesitate any further to contact ACS Group or Aruba with Mr. Steven. Right now, all the contacts udah akan ada di bawah sini. Okay, in our bio, ACS Group bio. You can annoy them, you can call them, you can email them for any questions, any inquiries. Okay, ACS Group has the solution for you guys. So thank you for everyone yang udah watch this podcast. Thank you so much, Mr. Steven, for making the time in the middle of your hecticness. Thank you, Clara. Okay, see you in the next podcast with other solutions, other products, and other knowledge. It's a wrap. Bye-bye. Bye-bye.